Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Pratama Refdi dari jurusan S1 Manajemen dengan nomor regis 8215162949. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Profesor Dr. Muhammad Rizan, Magister Manajemen. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Ika Febrilia, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya akan membacakan presentasi skripsi dengan judul Faktor Pengaruh Customer Loyalty dengan Customer Satisfaction sebagai variabel intervening pada pengguna online food di Jakarta. Pendahuluan. Perkembangan teknologi yang memberikan manfaat kemajuan internet secara efektif dan efisien dapat bersaing secara kompetitif di pasar. Survei yang dilakukan CLSA Indonesia pada 450 responden, sebanyak 70% memesan makanan secara online. 3 startup bisnis pemasaran makanan yaitu GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Saat ini, pemain layanan pembelian makanan secara online di Jakarta yang paling dominan ada 3 yang semakin bersaing, yaitu terdiri dari GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood melalui aplikasi pemesanan makanan pada masing-masing jaringannya. Persepsi utama konsumen terhadap masing-masing aplikasi online berkaitan dengan service quality dan brand image. Customer loyalty dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, persepsi harga, kualitas produk, service quality, customer loyalty atau brand image, customer satisfaction, dan promosi. Pada persaingan yang semakin ketat ini, semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga hal ini menyebabkan setiap perusahaan harus mendapatkan orientasi pada customer satisfaction sebagai tujuan utama. Salah satu kunci mempertahankan customer loyalty adalah dengan menciptakan customer satisfaction. Hasil survei yang dilakukan pada 20 konsumen GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta, terdapat 2 pertanyaan yang bermasalah. Masing-masing pertanyaan bermasalah tersebut merujuk pada service quality dan brand image. Berdasarkan range gap pada di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Faktor Pengaruh Customer Loyalty dengan Customer Satisfaction sebagai variabel intervening pada pengguna online food di Jakarta. Pertanyaan penelitian terdiri dari 7. 1. Apakah brand image berpengaruh terhadap customer satisfaction pada pengguna GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta? Ketiga, apakah service quality berpengaruh terhadap customer satisfaction pada pengguna GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta? Ketiga, apakah brand image berpengaruh terhadap customer loyalty pada pengguna GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta? Yang keempat, apakah service quality berpengaruh terhadap customer loyalty pada pengguna GrabFood, GoFood, ShopeeFood di Jakarta? Yang kelima, apakah customer satisfaction berpengaruh terhadap customer loyalty pada pengguna GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta? Yang keenam, apakah brand image berpengaruh terhadap customer satisfaction melalui customer loyalty sebagai variabel intervening pada pengguna GrabFood, GoFood, ShopeeFood di Jakarta?
Ketujuh, apakah service quality berpengaruh terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction sebagai variabel intervening pada pengguna GrabFood, GoFood, ShopeeFood di Jakarta. Manfaat penelitian. A. Kontribusi praktik. Untuk membantu mengidentifikasi, memberikan pertimbangan dan masukan secara lebih lanjut mengenai service quality dan brand image terhadap customer loyalty melalui kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi pada perusahaan atau institusi lain bergerak di bidang yang sama maupun berbeda. Kontribusi akademik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk menambah temuan dan kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan informasi bagi seluruh mahasiswa, mahasiswi, dan kalangan akademis yang akan mempelajari tentang pengaruh citra perusahaan dan service quality terhadap customer loyalty dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening. Kajian pustaka. Menurut Quintal, memberikan definisi customer loyalty sebagai pelanggan yang merasa puas terhadap produk atau jasa perusahaan dan mereka menjadi word of mouth advisor yang antusias. Loyalitas tidak hanya pada produk dan jasa perusahaan saja, tapi juga keseluruhan portofolio produk dan jasa perusahaan sebagai bagian dari umur hidup loyalitas pada merek selamanya. Definisi loyalitas menurut Mikova dan Govlovka, terdapat 3 dimensi loyalitas, yaitu word of mouth, communication, purchase intention, complaint behavior. Menurut Kohler dan Keller, customer satisfaction adalah perasaan pelanggan baik senang ataupun kecewa yang merupakan hasil dari membandingkan layanan atau produk yang dikonsumsi sesuai dengan harapan pelanggan. Menurut Ciptono, dimensi customer satisfaction adalah kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, kesediaan merekomendasikan. Brand image meliputi pengetahuan dan kepercayaan akan atribut merek, konsekuensi dari pengguna merek tersebut dan situasi pengguna yang sesuai. Begitu juga dengan evaluasi, perasaan dan emosi yang dideskripsikan dengan merek tersebut. Menurut Kohler dan Armstrong, menyatakan bahwa brand image adalah sekumpulan keyakinan terhadap suatu merek yang disebut brand image. Dimensi brand image adalah kesan profesional, kesan modern, melayani semua segmen perhatian pada konsumen. Service quality adalah tingkat keunggulan dan diharapkan dengan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dimensi service quality dapat dinilai dari efisiensi, fulfillment, sistem ability, privasi, responsi, competency, dan kontak. Berikut dengan kerangka teori. 1. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Kedua, service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Ketiga, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Keempat, service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Kelima, customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Keenam, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction melalui customer loyalty sebagai variabel intervening. Ketujuh, service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction sebagai variabel intervening. Metode penelitian.
Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2022 dengan respondennya yaitu pengguna Grab, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Jakarta tersedia berbagai macam kuliner dan banyak menjadi merchant GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh atau lebih variabel. Dalam penelitian ini tujuan pengguna metode kausal untuk mengetahui apa yang tidak pengaruh pada variabel bebas yaitu brand image dan service quality terhadap variabel terkait customer loyalty dengan customer satisfaction sebagai variabel mediasi. Populasi dan sampel. Jenis populasi pada penelitian ini adalah populasi tak terbatas atau invited. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta tidak diketahui secara pasti jumlahnya oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang pernah menggunakan jasa pemesanan makanan online GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood minimal 3 kali dengan lokasi pengambilan sampel di Jakarta. Teknik penentuan sampel dapat dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah sampel disarankan yaitu 5 kali jumlah indikator. Penelitian ini memiliki 38 pertanyaan sehingga ukuran sampel minimal dalam penelitian ini adalah 38 dikali 5 sama dengan 190. Jadi jumlah sampel diambil penelitian ini adalah 190 responden. Namun besar sampel yang dipilih adalah sebanyak 200 orang dengan pertimbangan untuk mengurangi adanya kesalahan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di sumber data utama. Data primer ini diambil dengan metode survei, yaitu menyebarkan kuesioner yang telah disusun kepada responden untuk mendapatkan informasi yang terukur dan spesifik. Skala pengukuran Likert. Sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju dengan skor 2, cukup setuju skornya 3, setuju skornya 4, sangat setuju skornya 5. Terdiri dari analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji pengaruh langsung dan tidak langsung, kesesuaian modal, pengujian hipotesis. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan software SPSS versi 22 dengan Spiritual Equation Model atau disebut dengan SEM yang terdapat pada software Lister versi 8.80. SEM dipilih sebagai teknik analisis data karena dinilai lebih akurat. SEM mampu menganalisis hubungan kausal atau hubungan langsung dan tidak langsung pada variabel dan mengetahui besar dan kesalahan pengukuran. Hasil penelitian. Deskripsi data. Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah disebarkan melalui Google Form, didapatkan sebanyak 200 responden yang berpartisipasi dengan sesuai kriteria dan penelitian, yaitu berdomisili di Jakarta, minimal berusia 17 tahun, mengetahui tentang aplikasi GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, dan pernah melakukan pembelian melalui aplikasi GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood minimal 3 kali dalam 1 bulan terakhir. Karakteristik responden yang akan dideskripsikan melalui jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan penghasilan.
karakteristik responden yang telah diperoleh dari hasil menyebar kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel berikut. Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin merupakan bahwa responden dengan partisipasi terbanyak adalah laki-laki sebanyak 106 responden dengan sebesar 53,3% dan sisanya merupakan responden perempuan sebanyak 94 responden atau 47%. Tabel kedua, karakter responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden dengan rentang usia 18 sampai 20 tahun sejumlah 48 atau sebesar 24%. Responden dengan usia 21 tahun sampai 30 tahun sebesar 45% atau sejumlah 90 responden. Adapun responden dengan rentang usia 31 sampai 40 tahun sejumlah 43 responden dalam kurung 21,5%, sedangkan responden usia lebih dari 40 sejumlah 19 orang dengan 9,5%. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan merupakan responden yang masih berstatus mahasiswa sejumlah 110 dengan persentase 55%. Adapun sebagai pegawai swasta dengan 29 responden dengan rata-rata persentase 14,5%. Responden yang berstatus PNS sejumlah 46 orang dengan 23%, sedangkan responden yang merupakan wirausaha sebanyak 15 orang dengan persentase 7,5%. Tabel keempat, karakteristik responden berdasarkan penghasilan menunjukkan bahwa responden yang memiliki penghasilan 1 juta sampai 3.449.999 sejumlah 139 responden dengan persentase 69,5%. Responden dengan rentang penghasilan 3.500.000 sampai 6.999.999 sejumlah 46 responden dengan persentase 23%. Sedangkan responden dengan penghasilan per bulan lebih dari 7 juta sejumlah 15 responden dengan persentase 7,5%. Analisis deskriptif variabel brand image atau disebut dengan X1. Opsi setuju merupakan opsi yang paling dipilih oleh responden dari 8 indikator brand image. Opsi setuju memiliki total frekuensi sebesar 582 atau 37,4%. Dengan indikator pertama brand image 2 menjadi yang paling banyak dipilih, yakni sebesar 90 responden atau 45%. Selanjutnya opsi terbanyak kedua, opsi sangat setuju, memiliki total frekuensi sebesar 481 atau 28% dengan indikator ke-6 menjadi yang paling banyak dipilih, yakni sebagai 76 atau 38% responden. Dapat disimpulkan bahwa responden cenderung memberikan respon positif terhadap pengguna online food di Jakarta. Berdasarkan pada analisis deskriptif variabel service quality atau disebut dengan S2, opsi setuju merupakan opsi yang paling banyak dipilih responden.
Dari ke-13 indikator service quality, opsi setuju memiliki total frekuensi sebesar 963 atau 57,1% dengan indikator pertama. Service quality 2 menjadi yang pilihan yang banyak dipilih sebesar 90 atau 45% responden. Selanjutnya, opsi terbanyak kedua adalah opsi sangat setuju, memiliki total frekuensi sebesar 753 atau 39% dengan indikator ke-6 service quality menjadi yang paling banyak dipilih, yakni sebesar 76 atau 38% responden. Dapat disimpulkan bahwa responden cenderung memberikan respon positif terhadap pengguna online food di Jakarta. Analisis deskripsi variabel customer satisfaction atau disebut dengan Y. Opsi setuju merupakan opsi yang paling banyak dipilih oleh responden. Dari 9 indikator customer satisfaction, opsi setuju memiliki total frekuensi sebesar 650 atau 42,8% dengan indikator kedua menjadi yang paling banyak dipilih sebesar 90 atau 45% responden. Selanjutnya, opsi terbanyak kedua adalah opsi yang sangat setuju, memiliki total frekuensi sebesar 532 atau 36% dengan indikator ke-6 memiliki yang paling banyak dipilih, yakni sebesar 76 atau 38% responden. Dapat disimpulkan bahwa responden cenderung memberikan respon positif terhadap pengguna online food di Jakarta. Berdasarkan analisis deskripsi variabel customer loyalty atau disebut dengan Y, opsi setuju merupakan opsi yang paling banyak dipilih oleh responden. Dari 8 indikator customer loyalty, opsi setuju memiliki total frekuensi sebesar 624 atau 49,7%. Dengan indikator pertama, customer loyalty ketiga memiliki paling banyak yang dipilih, yakni sebesar 91 atau 40,5% responden. Selanjutnya, opsi terbanyak kedua adalah opsi sangat setuju, memiliki total frekuensi sebesar 499 atau 34,9%. Dengan indikator keempat, customer loyalty menjadi yang paling banyak dipilih, yakni 91 atau 40,5% responden. Dapat disimpulkan bahwa responden cenderung memberikan respon positif terhadap pada pengguna online food di Jakarta. Uji validitas. Dalam penelitian ini, pengguna uji person di mana indikator dianggap valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Adapun R tabel pada penelitian ini adalah 0,1391 dengan signifikasi 5% dengan jumlah sampel 200. Maka setiap indikator dikatakan valid jika R hitungnya lebih besar dari 0,1391. Dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa masing-masing indikator pada variabel brand image, service quality, customer satisfaction, dan customer loyalty memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,1391. Dapat disimpulkan pada indikator yang digunakan pada penelitian ini valid dapat digunakan untuk mengukur dan menguji dari data variabel diteliti secara tepat. Uji reliabilitas pada variabel brand image, service quality, customer satisfaction, dan customer loyalty menunjukkan nilai Cron Batch Alpha lebih dari 0,60, yang artinya semua variabel dapat dinyatakan reliable.
Hal ini berarti item pertanyaan yang digunakan maupun memperoleh data yang konsisten. Dalam arti jika pertanyaan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama. Hasil full model SAM yang terbentuk dari 4 variabel dengan menggunakan pembahasan dari masing-masing indikator. Tujuan ini diperoleh adalah menganalisis hubungan antar masing-masing variabel. Apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel laten? Dengan syarat harus memenuhi kriteria Goodness of Fit. Berdasarkan kriteria Goodness of Fit model terdapat 5 indikator melalui good fit dan 2 poor fit. Hal ini dianggap melalui kriteria good fit. Hasil uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Dapat dilihat bahwa satu brand image memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction sebesar 0,14. Artinya brand image memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction. Artinya jika produk ini memiliki brand image yang baik di mata customer, maka hal tersebut akan membuat customer merasa puas terhadap brand tersebut. Kedua, brand image memiliki pengaruh langsung terhadap customer loyalty sebesar 0,8. Artinya brand image memiliki pengaruh positif terhadap loyalty pelanggan. Artinya jika produk memiliki brand image di mata customer, maka hal tersebut membuat customer loyalty terhadap customer tersebut. Adapun besarnya pengaruh tidak langsung brand image terhadap customer loyalty sebesar 0,448. Sedangkan besar pengaruh total brand image terhadap customer loyalty sebesar 1,128. Service quality memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction sebesar 0,08, yang artinya service quality memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction. Artinya jika produk memiliki service quality yang baik di mata customer, maka hal tersebut akan membuat customer merasa puas terhadap brand tersebut. Service quality memiliki pengaruh terhadap customer loyalty sebesar 0,7. Artinya service quality memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Artinya jika seluruh produk memiliki service quality yang baik di mata customer, maka hal tersebut membuat customer loyalty terhadap brand image apapun besarnya berpengaruh tidak langsung brand image terhadap customer loyalty sebesar-besarnya 0,256. Sedangkan besarnya pengaruh total brand image terhadap customer loyalty sebesar 0,996. Customer satisfaction memiliki pengaruh langsung terhadap customer loyalty sebesar 0,71, sehingga customer satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Artinya jika konsumen merasa puas dengan suatu produk, maka akan membuat customer loyal terhadap brand tersebut. Hasil full model SAM yang terbentuk dari 4 variabel dengan menggunakan pembahasan dari masing-masing indikator. Tujuan ini diperoleh adalah menganalisis hubungan antar masing-masing variabel. Apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel laten? Dengan syarat harus memenuhi kriteria Goodness of Fit. Berdasarkan kriteria Goodness of Fit model terdapat 5 indikator melalui good fit dan 2 poor fit. Hal ini dianggap melalui kriteria good fit. Hasil uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Dapat dilihat bahwa satu brand image memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction sebesar 0,14. Artinya brand image memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction. Artinya jika produk ini memiliki brand image yang baik di mata customer, maka hal tersebut akan membuat customer merasa puas terhadap brand tersebut. Kedua, brand image memiliki pengaruh langsung terhadap customer loyalty sebesar 0,8. Artinya brand image memiliki pengaruh positif terhadap loyalty pelanggan. Artinya jika produk memiliki brand image di mata customer, maka hal tersebut membuat customer loyalty
terhadap konsumen tersebut. Adapun besarnya pengaruh tidak langsung brand image terhadap customer loyalty sebesar 0,448, sedangkan besar pengaruh total brand image terhadap customer loyalty sebesar 1,128. Average quality memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction sebesar 0,08, yang artinya average quality memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction. Artinya jika produk memiliki average quality yang baik di mata customer, maka hal tersebut akan membuat customer merasa puas terhadap brand tersebut. Average quality memiliki pengaruh terhadap customer loyalty sebesar 0,7. Artinya average quality memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Artinya jika seluruh produk memiliki average quality yang baik di mata customer, maka hal tersebut membuat customer loyalty terhadap brand image apapun besarnya berpengaruh tidak langsung brand image terhadap customer loyalty sebesar-besarnya 0,256. Sedangkan besarnya pengaruh total brand image terhadap customer loyalty sebesar 0,996. Customer satisfaction memiliki pengaruh langsung terhadap customer loyalty sebesar 0,71, sehingga customer satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Artinya jika konsumen merasa puas dengan suatu produk, maka akan membuat customer loyal terhadap brand tersebut. Pembahasan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction pada pengguna GrabFood, GoFood, ShopeeFood di Jakarta. Brand image yang baik berhubungan dengan customer satisfaction yang tinggi. Persepsi positif terhadap merek yang berbeda dari kompetitor menarik minat dan kepuasan konsumen. Penelitian ini mendukung pengaruh positif brand image terhadap customer satisfaction. Average quality berpengaruh positif signifikan terhadap customer satisfaction pada pengguna GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta. Average quality merupakan faktor kunci dalam mempengaruhi kepuasan dan keharapan konsumen dalam belanja online serta berpengaruh pada keuntungan kompetitif dan retensi jangka panjang perusahaan online. Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap customer loyalty pada pengguna GrabFood, GoFood, ShopeeFood di Jakarta. Persepsi tentang merek dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli dan merekomendasikan merek tersebut, pada akhirnya mengarah konsumen ke loyalitas merek. Average quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty pada pengguna GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta. Average quality mempengaruhi customer loyalty karena konsumen cenderung kembali menggunakan layanan yang memberikan dukungan dan kualitas pelayanan yang baik. Customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty pada pengguna GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood di Jakarta. Customer satisfaction adalah kunci utama menciptakan customer loyalty, di mana tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa akan berdampak pada tingkat loyalitas. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction sebagai variabel intervening pada pengguna GrabFood, GoFood, ShopeeFood di Jakarta. Brand image terbentuk dari kepuasan dan loyalitas konsumen dan memperoleh pelayanan yang memuaskan serta berpengaruh positif pada customer loyalty melalui customer satisfaction. Average quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction sebagai variabel intervening pada pengguna GrabFood, GoFood, ShopeeFood di Jakarta. Pada pasar online Indonesia yang semakin berkembang, kepuasan konsumen dan average quality menjadi kunci untuk menciptakan customer loyalty. Kesimpulan, hipotesis 1 diterima variabel brand image terhadap customer satisfaction memiliki nilai T-value lebih besar dari 1,96, yaitu sebesar 2,36. Hubungan antara dua variabel tersebut adalah positif signifikan.
Hipotesis 2 diterima service quality terhadap customer satisfaction memiliki nilai T-value lebih besar dari 1,9 yaitu sebesar 2,45. Hubungan antar dua variabel tersebut adalah positif signifikan. Hipotesis 3 diterima variabel brand image terhadap customer loyalty memiliki nilai T-value sebesar 1,9 yaitu sebesar 13,40. Hubungan antar dua variabel tersebut adalah positif dan signifikansi. Hipotesis 4 diterima variabel service quality terhadap customer loyalty memiliki nilai T-value lebih besar dari 1,96 yaitu sebesar 352. Customer loyalty. Hubungan antara dua variabel tersebut adalah positif dan signifikan. Hipotesis 5 diterima oleh variabel satisfaction terhadap customer loyalty memiliki nilai T-value sebesar 1,96 sebesar 340. Hubungan antara dua variabel tersebut adalah positif signifikan. Hipotesis 6 diterima oleh variabel brand image dan customer loyalty melalui customer satisfaction memiliki nilai T-value sebesar dari 1,96 yaitu sebesar 13,12. Hubungan antara dua variabel tersebut signifikan, di mana brand image mempengaruhi customer loyalty secara tidak langsung dengan nilai sebesar 13,2, yang mana ini merupakan pengaruh adanya customer satisfaction sebagai variabel intervening. Hipotesis 7 diterima variabel service quality terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction memiliki T-value lebih dari 1,96 yaitu sebesar 13,19. Hubungan antara dua variabel tersebut adalah positif signifikan, di mana service quality mempengaruhi customer loyalty secara tidak langsung dengan nilai sebesar 13,19, dengan mana ini merupakan pengaruh adanya customer satisfaction sebagai variabel intervening. Implikasi teoritis. Studi selanjutnya bisa mengembangkan variabel jarang digunakan seperti privasi dan security, crown, innovation, net benefit, present versus, dan present as of us untuk meningkatkan pemahaman tentang loyalitas konsumen dalam pembelanjaan makanan atau minuman online. Implikasi praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image dan service quality mempengaruhi customer satisfaction dan customer loyalty pada pengguna GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood di Jakarta, sehingga penting bagi perusahaan dan fokus pelayanan dan pengembangan brand image untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Keterbatasan penelitian. 1. Akses jurnal online membahas tentang variabel intervening pada masih sangat terbatas, sehingga acuan penelitian terbatas. 2. Objek penelitian pada 3 brand. 3. Responden yang terlalu luas di Jakarta. 4. Tidak semua data yang dapat digunakan karena beberapa responden tidak mengisinya dengan baik. Rekomendasi. 1. Tambahkan referensi buku dan jurnal terbaru. 3. Libatkan lebih dari 3 brand sejenis. 4. Gunakan populasi dan sampel yang lebih kecil untuk lebih fokus. Keempat, perbanyak jumlah kuesioner yang disebar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.